Masih dari Papua, Saudara, guna memastikan kinerja tim penguji doping bagi atlet, Sekretaris Umum Panitia Besar PB PON Elia Lopati meninjau pelaksanaan simulasi di GOR Cendrawasih. Simulasi doping tersebut diikuti 12 orang dari 70 orang peserta yang terbagi atas dua kelompok, yakni Doping Control Officer dan juga Kepron. Dalam kesempatan tersebut, Sekum PB PON Elia Lopati mengatakan maksud kedatangannya ialah untuk memantau kesiapan tim doping untuk menangani atlet PON ke-20 Papua. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua. Ada Aldi Bimantara yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aldi. Iya, halo Firda dan juga Tribuners dari Gedung Olahraga Cendrawasih Jayapura. Dilaporkan sebanyak 12 orang dari total 70 peserta yang tergabung dalam tim Doping Control Officer atau DCO dan Chevron mengikuti simulasi pengujian doping terhadap atlet tinju di GOR Cendrawasih Jayapura. Nah, Firda dan juga Tribuners, pada kesempatan itu berdasarkan pantauan kami, Sekretaris Umum atau Sekum Panitia Besar PB PON Elia Lopati meninjau langsung jalannya simulasi yang dilakukan tim doping Papua. Dalam kesempatan itu juga, Firda, berdasarkan wawancara kami bersama Sekum PB PON Elia Lopati, beliau mengatakan maksud kedatangannya ialah untuk memantau kesiapan tim doping dalam menangani atlet PON ke-20 Papua. Firda. Aldi, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, apa yang menjadi fokus dalam peninjauan dari Sekum PB PON ini dalam simulasi tim doping di GOR Cendrawasih? Iya, Firda, memang dalam kunjungan Sekretaris Umum Sekum Panitia Besar PB PON Elia Lopati, selain dirinya melakukan peninjauan kepada tim doping yang tengah melakukan simulasi uji doping bagi atlet tinju saat tes event di GOR Cendrawasih, memang yang menjadi fokus utamanya ialah memastikan kesiapan dari tenaga penguji doping ini dan Chevron tentunya untuk PON nantinya. Selain itu, Firda, tak luput dari perhatiannya juga memastikan ruangan Doping Control Officer atau DCO di GOR Cendrawasih Jayapura yang akan digunakan sebagai venue cabang olahraga tinju dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional Oktober mendatang di Papua. Firda. Aldi, adakah yang menjadi masukan dari tim pemeriksa doping 20 PON ke-20 Papua kepada Sekum PB PON dalam kunjungannya itu? Ya, Firda, memang dalam kunjungan sehari yang dilakukan oleh Sekum PB PON Elia Lopati ke GOR Cendrawasih Jayapura ini, yang menjadi lokasi simulasi tim doping berlangsung, pihak dari tim doping Papua, Dr. Veronica Darmidi, SPKO, hanya meminta dukungan begitu dari PB PON agar fasilitas DCO dan juga kesiapan tim doping ini semakin baik atau matang begitu, menuju gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua Oktober mendatang tentunya, Firda. Lalu terkait kunjungan Sekum PB PON dalam simulasi uji doping di GOR Cendrawasih, begitu Aldi, bagaimana untuk tanggapan Sekum sendiri melihat kesiapan mereka? Iya, Firda, memang dalam kunjungan Sekretaris Umum atau Sekum Panitia Besar PB PON Elia Lopati di GOR Cendrawasih ini, saat simulasi doping sedang dilangsungkan, begitu, Elia ini memuji kesiapan tim doping dan mengapresiasi kerja keras ataupun dedikasi selama pelatihan. Firda, Elia juga menegaskan kepada semua pihak, terkhususnya atlet, pelatih, dan ofisial, bahwa tim doping yang nantinya bekerja harus dihormati keputusannya. Sebab Firda diketahui memang tim doping dan Chevron ini merupakan tenaga profesional dan dalam penilaiannya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk PB PON atau KONI Pusat tentunya. Sehingga dirinya memang mengharapkan agar para atlet dan ofisial dari 33 provinsi yang akan berlaga di PON nanti jadi dapat bersifat kooperatif dan juga jujur begitu. Firda, sekian kembali ke Anda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Aldi Bimantara juga sudah melakukan wawancara dengan koordinator pelatihan di PON ke-20 Papua, Dr. Veronica Darmidi. Berikut liputannya untuk Anda. Acara pelatihan hari ini akan berlangsung 3 hari, mulai hari ini 16, 17, dan 18. Nanti diharapkan pada saat tanggal 18 semua peserta sudah melakukan ujian praktek, ya, dan setelah itu diharapkan mereka bisa melakukan pengambilan sampel pada saat nanti pertandingan di PON Papua. Ya, namanya tugasnya namanya DCO dan Chevron. Ya. Jadi dua petugas inilah yang akan berperan dalam pengawasan program pengawasan anti doping di PON Papua. Nah, rencananya dari peserta yang terkumpul dari 4 klaster ini sebanyak 70 orang akan diberikan sertifikasi telah mengikuti pelatihan ini, ya. Dan selanjutnya nanti pada saat pertandingan akan dikirimkan ke klasternya masing-masing. Jadi di sana nanti diberikan surat tugas untuk bertugas di klaster masing-masing, di venue masing-masing, bagaimana pengambilan sampel doping dilakukan dengan baik. Ya. Tentunya harapan kami dari panitia, kami dari Jakarta belum membawa mentor atau fasilitator pelatihan sebanyak 8 orang. Kami ini menciptakan tenaga kerja
dan profesi baru di Papua, ya, yaitu tenaga pengambil sampel doping. Harapannya tentunya ini akan berkelanjutan, tidak hanya untuk PON ini saja, tapi kedepannya masyarakat Papua juga dibekali oleh tenaga-tenaga profesional seperti ini, ya, yang akan kemudian melanjutkan tim kerjanya ini setelah PON juga selesai. Itu harapannya. Jadi di bumi Papua ini sekarang ada perwakilan tenaga-tenaga ahli pengambil sampel doping. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.